Ibu Fitriani. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam Ustadz. Baik. Semoga Ustadz dan krum dapat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khair. Semoga Allah melimpahkan kemuliaan lebih baik dari apa yang Anda doakan, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada keluarga ibu seluruhnya, dan semoga kami diberikan percikan dari keberkahan dimaksud. Dipersilakan. Syukran Ustadz. Izin bertanya Ustadz, apakah anak yang dari kecil diberi makan dengan harta yang haram masih ada kemungkinan untuk berubah? Kemudian Ustadz, apakah pekerjaan yang haram merupakan satu halangan untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Misalnya Ustadz, kita sudah berusaha, kemudian kita sudah terus belajar, mencoba untuk mendapatkan ilmu bermanfaat, tetapi pekerjaan kita masih haram Ustadz. Bagaimana Ustadz? Apakah Baik. Allah akan memberikan kita ilmu yang bermanfaat itu atau tidak Ustadz? Syukran Ustadz. Baik, jazakallah khair. Pertanyaan yang sangat baik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu zona dalam berkehidupan yang zonasi itu nggak boleh dilampaui. Keluar dari zonasi itu, maka Allah kemudian menetapkan larangan-larangan yang dikenal hukumnya dengan nama haram. Haram itu seakar dengan kata hurmah. Hurmah itu sering diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan kata hormat. Ya, hormat. Jadi hukum haram itu sesungguhnya diturunkan oleh Allah untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan hamba, supaya tidak terjebak pada hal-hal yang bisa, satu, meruntuhkan kehormatan, dua, mengurangi kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau yang ketiga, yang memberikan madarat bagi kehidupan hamba. Ya, sedangkan ketika Allah menciptakan hamba itu, seluruh anak cucu Adam itu diciptakan dalam keadaan mulia. Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat yang ke-70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil bardi wal bahr warzaqnahum minat thayyibat ya wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah berfirman, dan kami telah muliakan, kami jamin kemuliaan kepada seluruh anak cucu Adam, diciptakan dengan mulia, dan mereka berkehidupan. Umumnya kata Al-Quran, banyak hidupnya di darat, di lautan, mencari kehidupan. Ya, di udara kan jarang, paling-paling terbang turun lagi kan, ke angkasa turun, tapi kehidupan kita banyak di darat, transaksi di darat, transaksi di lautan dan sebagainya. Dan kita mulia. Karena itu semua kemuliaan ini Allah Subhanahu wa taala minta kita untuk menjaganya, bahkan melebihi makhluk-makhluk yang telah tercipta. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami muliakan mereka melebihi umumnya kata Allah itu hamba-hamba yang telah kami cipta. Ya, binatang dicipta, kita lebih mulia dari binatang. Tumbuhan dicipta, kita lebih mulia. Jin dicipta, kita ini lebih mulia. Ya, lebih tinggi statusnya. Bahkan malaikat yang tercipta pun diminta hormat ya kepada manusia, ketika manusia itu mampu melakukan amalan tertentu untuk mendekat kepada Allah melebihi kekuatan malaikat. Malaikat itu beramal baik wajar karena ada takwa, tapi nggak punya nafsu. Tapi manusia itu bisa beramal baik, itu hebat karena bisa mengatasi nafsu, ya kan? Nah, makanya malaikat diminta hormat ya dengan pengetahuan yang Allah lekatkan kepada manusia. Nah, yang paling menarik adalah Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada hambanya itu menjaga kemuliaan ini. Di antara penjagaannya apa? Ya, satu, ada yang sifatnya memberikan hukum kewajiban untuk mengerjakan. Jadi dengan kewajiban itu memudahkan jalan hidup, memberikan kebahagiaan, kesuksesan, dan mempercepat apa yang diharapkan. Misal Allah mewajibkan sholat nih. Di sholat itu apa sih hikmahnya ketika diwajibkan? Ternyata satu, bisa mempercepat terkabulnya doa. Ya, doa itu dalam sholat, kalau benar sholat ya cepat terkabul. Seperti Nabi Zakaria minta dikabulkan. Bahkan yang menurut manusia mustahil, ya punya keturunan dari istri yang divonis secara medis gak mungkin punya keturunan, karena maaf disebut monofos dan mandul, itu minta lewat sholat dikabulkan. Ya, karena ada maslahat. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Ya, sholat bisa apa lagi fungsinya? Sholat itu fungsinya bisa merubah perilaku kita, menjaga dalam kebaikan, dijaga dari dua sumber keburukan, fahsya dan mungkar. Itu yang di Quran surah ke-29 ayat 45. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat apalagi mempercepat kita mendapatkan kebahagiaan. Ya, dengan sholat itu kan dilahirkan tumakninah. Tumakninah itu ada ketenangan. Ketenangan yang dibawa itu kalau dibawa berkehidupan nyaman. Tumakninah dibawa kemudian ke rumah tangga jadi sakinah. Bukankah di rumah tangga berharap sakinah? Sakinah, mawadah, dan rahmah. Itu kunci sakinah itu diantaranya lewat sholat. Ya, karena itu banyak persoalan kehidupan itu bisa tuntas di atas bentangan sejadah.
persoalan besar ketika sujud, kita curhat sama Allah di situ, minta solusi, suami istri juga sholat, enak, selesai, jadi tenang, jadi nyaman, baik kembali, pelan-pelan tuntas. Makanya sholat itu kan amalan pertama perwujudan takwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa di situ muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Dia tingkatkan sholatnya itu sebagai implementasi iman. Ketika takwa meningkat, apa gambaran selanjutnya persamaannya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu di Quran surah ke-65 itu. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tingkatkan lagi takwanya kepada Allah, diberikan solusi dari semua persoalan-persoalan yang dialami dalam kehidupan. Jadi ibadah itu ada maknanya. Ya, ibadah itu ada maknanya. Salat apalagi fungsinya mengantarkan pada kebahagiaan, kesuksesan. Makanya ketika diperdengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, salat mendekatkan pada kebahagiaan, salat mendekatkan pada kesuksesan. Karena itu banyak orang-orang sukses dulu, mereka meyakini kesuksesannya diakibatkan karena hubungan dengan Allah itu baik. Hubungan dengan hamba baik, dapat akses. Hubungan dengan Allah baik, apa yang nggak ada aksesnya? Semua terbuka. Karena itu Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhum jami'an itu sangat menikmati kalau salat malam itu, sampai bahkan mereka di kitab At-Tibyan itu karya Al-Imam An-Nawawi itu bisa menghatamkan Al-Qur'an dalam kesempatan tahajud saking menikmatinya. Dan feedbacknya apa? Kesuksesan. Dan itu jalan ke surganya. Itu kewajiban. Yang kedua, ada hukum haram. Haram itu diturunkan oleh Allah hukumnya untuk membatasi kita dari zonasi tadi supaya nggak keluar dari kemuliaan-kemuliaan yang telah Allah tetapkan. Karena itulah kemudian misalnya ada fungsi haram yang dilekatkan pada mata. Haram melihat hal-hal yang bisa merusak pandangan, meruntuhkan kehormatan. Karena itu ketika memandang, iman itu disebutkan dulu. Quran surah Cahaya surah 24 ayat 30 misalnya. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, kan? Palingkan pandangan dari yang nggak boleh dilihat. Kenapa? Salah lihat bisa terjebak pada perbuatan yang kotor. Salah lihat aurat misalnya terbuka, salah lihat setan masuk. Terus bisa masuk kepada zina. Dari pandangan, panah setan masuk kemudian kepada khayalan, nonton yang tidak benar, perilaku yang buruk pada akhirnya. Ya, karena itu apa? Jaga pandangan supaya nggak terjebak. Kalau orang sudah terjebak pada perbuatan zina, kehormatan runtuh kan? Betapa banyak orang punya kedudukan, runtuh kedudukannya karena persoalan-persoalan tadi. Ada yang selingkuh, ada yang zina, ada yang macam-macam, runtuhlah kemudian jabatannya, kedudukannya. Jadi haram itu diwujudkan, muncul untuk menjaga kehormatan. Supaya nggak keluar dari zonasi yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan dijaga. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum wailul lil mukadzibin. Hai orang-orang beriman, jangan saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan bikin hoax, jangan berdusta. Kenapa? Kalau dusta bisa celaka, runtuh kehormatan. Ya, kepercayaan hilang. Kalau bikin hoax itu bermasalah, ketahuan sekarang diproses hukum, dibully kemudian, ya, jadi sesuatu yang tidak mengenakkan. Nah, jadi semua ada dampak. Dilarang minum khamar, miras santika supaya nggak merusak akal, supaya sehat akalnya. Itu kan? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Itu kan? Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Al-Baqarah 219 itu. Nanti di Al-Maidah ayat 90 sampai 91 ditegaskan langsung. Ya, fa'al antum muntahun, apa sekarang berhenti? Semuanya itu provokasi dari setan, merusak kepada akal. Nah, sekarang perbuatan-perbuatan haram, rizki yang haram pun akan berpengaruh, merusak. Merusak kepada apa? Satu, semangat untuk ibadah. Yang haram itu kalau masuk, dia akan menutup yang halal. Kalau halal tertutup, halal itu kan instruksi kebaikan semua. Ya, jadi kebaikannya nanti tertutup, terganggu. Jadi pikiran-pikiran mulai diganggu. Karena kenapa yang masuk haram? Dan setan menunggangi pada yang haram. Kalau setan tunggangi, ya sudah. Ya apa-apa yang muncul dari yang baik-baik itu terganggu kemudian. Ya, apa diantaranya? Diantaranya cahaya ilmu misalnya kan. Kalau mau masuk, ya ada sekat, ada hijab di situ. Karena yang haram menutupi. Dia nggak masuk kepada jiwanya. Jiwanya kan bersih. Rohnya bersih. Tapi kalau kena penyakit dari yang haram, kata Nabi naktah sauda, itu jadi hijab. Ya, ketika jadi hijab itu nggak nyampe utuh. Kayak cahaya itu kalau dia ada sekat kan nggak nyampe utuh. Apalagi kalau semakin sekatnya itu pekat ya, kemudian dia nggak bisa menembuskan cahaya, dia memantulkan malah balik lagi gitu. Cahayanya nggak tembus. Itu yang bahaya. Karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i ketika datang ke gurunya, ke Imam Waqi minta nasihat, ya syakautu waqi'an an su'i hifdzi. Ya, saya mengadu kepada Imam Waqi guruku tentang buruknya hafalanku. Ya, seburuk-buruknya hafalan Imam Syafi'i itu segimana sih? Itu kan ya kita bisa kebayang gitu kan. Mungkin lupa titik koma atau sesuatu yang sangat ringan sekali. Itu disebut sudah buruk oleh Imam Syafi'i. Ya, apa yang terjadi? Maka menasihati Imam Waqi, ya, bitarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat.
Lalu apa kata beliau ini fenomenal sekali, viral sekali kisahnya. Kata Imam Waqi, al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzalu ilal 'asi. Bima makna? Ya, ilmu itu adalah cahaya, sedangkan cahaya Allah tidak akan tembus turun kepada orang yang berlaku maksiat karena ada hijab itu. Maka diminta untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan ilmu. Ya, nanti terkait dengan ibadah, mulai muncul malas misalnya, kan? Nanti kaitan dengan takwa juga ya, mulai berkurang. Nanti ada kegelisahan. Bagaimana cara mengentaskan ini semua? Caranya adalah satu, dengan meningkatkan takwa. Itu yang dinasihatkan oleh para ulama kepada siapapun. Karena itu pesan Al-Quran. Di Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah dan Allah akan membuka hijab-hijab yang bisa mempermudah kita menangkap pengetahuan. Diajarkan oleh Allah pengetahuan-pengetahuan. Apa turunan takwa itu? Dua kan? Meningkatkan ibadah, menjauhi maksiat. Meningkatkan taat, menjauhi maksiat. Maka menjauhi maksiat itu dengan bertobat dulu. Ya, tinggalkan hal-hal yang kira-kira bisa menghambat segala cahaya-cahaya kebaikan itu hadir. Dengan taubat kepada Allah, taubat nasuha. Kalau terkait dengan pekerjaan rezeki, demi Allah saya sering katakan, kita belajar deh fikihnya rezeki itu. Rezeki itu Allah sudah atur. Gak akan mungkin seorang hamba kekurangan rezeki, tidak. Gak akan mungkin, kecuali yang selalu merasa kurang. Ya, karena rezeki itu sudah ditetapkan sampai kehidupan kita berakhir. Itu di Quran surah ke-51 ayat 22. Allah mengatakan, "Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langit itu, aku sudah tetapkan rezeki dan dijanjikan akan diberikan pada kalian, mengiringi kehidupan sampai meninggal dunia. Nah, Allah kan berjanji memberi, lalu Allah membuat hukum bagaimana pemberian itu bisa didapatkan. Maka ada hukum ikhtiar dengan bekerja, beraktivitas. Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai semua manusia, kata Allah, silakan berkehidupan. Yang penting kamu bekerja, beraktivitas, bergerak, rezeki itu akan datang. Tapi ada yang sifatnya nanti langsung, sesuai kebutuhan. Ada yang sifatnya akumulatif, karena nanti rezeki itu mengiringi ikhtiar, termasuk menyandingkan dengan ibadah. Ya, orang beriman itu kan mencari rezeki kan disandingkan dengan ibadah. Fa idza faraghta fansab ila rabbika farghab. Makanya kan ada yang tahajud dulu, kan? Ada yang bahkan meningkatkan bacaan Quran, ada yang puasa, ada yang berdoa. Nah, fungsi ibadah ini itu mengentaskan dosa-dosa yang kemudian pernah muncul sebelumnya dari pahala yang dihasilkan. Bukankah konsepsinya pahala menutup dosa? Ya kan? Nah, ada kadang-kadang bagi Allah itu ada rahmat yang diturunkan untuk menutup dosa dulu. Kamu ini kemarin kemana aja? Sekarang baru tahajud, baru baca Quran, baru puasa dan sebagainya. Ini bersihkan dulu nih. Ya, yang kurang-kurang ini. Yang dosa-dosa tutup dulu. Makanya pahala tahajudnya nutup dulu nih. Ya, nutup ke dosa ini, dosa itu. Jadi ketika keburukan dihapuskan, diakumulasikan rezeki. Karena rezeki itu sifatnya kalau kita ikhtiar, langsung ada itu, siap untuk diberikan. Hanya nanti ada yang sifatnya langsung diberi, ada yang sifatnya diakumulasikan. Anda bekerja 3 hari, kayak belum dapat apa-apa. Begitu hari yang ketiga, sebetulnya itu akumulasi dari 3 hari ke belakang. Yang kalau dikumpulkan, itu setiap hari dapatnya segitu juga. Itulah, ada fikih di dalamnya. Maka, mau mencari dengan cara apapun, rezeki tetap akan diberikan. Jadi kalau sudah ada jalan yang halal, kenapa harus mencari yang haram? Haram itu merusak kualitas, tidak menambah kuantitas, ingat. Apakah dikira dengan yang haram akan menambah kuantitas? Tidak, karena kuantitas akan bertambah. Kualitas itu yang akan bertambah. Ya, disebut dengan berkah namanya. Ya, jadi kalau Anda dapat pun 100.000, tapi kalau berkah, itu bisa cukup untuk sebulan. Ya, bahkan mungkin nggak kepake. Ketika akan beli, tiba-tiba dikirim ini, kirim itu. Kalau nggak percaya, silahkan coba dekati Allah dengan takwa. Rezeki itu akan mengiringi. Maryam tuh nggak kemana-mana, cuma di mihrab. Tapi semua kebutuhannya tiba-tiba ada. Nabi Zakaria pun bingung, masuk ke situ udah ada semua. Bingung dalam konteks kemanusiaan, dalam konteks kenabian, beliau paham. Ini Allah yang kasih. Makanya ini konfirmasi kepada Maryam. Ya Maryamu anna laki hadza. Mengecek ke Maryam, dari mana semua ini. Dijawab oleh Maryam. Ya, ini dari Allah, wa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Di Quran surah ketiga itu Ali Imran ayat 37. Jadi kalau pendekatan kita kepada Allah itu kuat, Allah akan melapangkan hati kita. Di Al-Insyirah itu surah kelapangan. Kalau hati lapang, semua akan dicerna dengan mudah. Jadi cara kita kemudian menganalisis sesuatu, memikirkan pun akan jernih. Ya, sekarang coba kita turunkan ya cara berpikirnya yang benar. Rezeki sudah dijamin diberikan, tinggal kita berikhtiar. Dan mempercepat itu ada rumusnya. Dengan iman di ayat 172-nya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dengan iman dan takwa ada lagi lebih cepat. Quran surah 7 ayat 96. Ya walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard.
Nah, jadi jangan khawatir tentang rezeki. Yang khawatir itu adalah kualitas rezeki itu tidak memberi keberkahan kepada kehidupan kita. Itu yang khawatir. Ya kalau masalah banyak, jangankan orang beriman. Yang belum beriman pun, saya selalu menggunakan diksi belum beriman karena selalu berharap mereka beriman. Yang belum beriman pun kalau dia bekerja, bahkan sungguh-sungguh, serius, macam-macam, bisa dapat banyak. Tapi banyak itu berkah enggak gitu. Ya, Islam itu concern kepada keberkahannya. Kata Nabi, aku nggak khawatir umatku kaya itu biasa saja. Yang aku khawatirkan itu yang tidak bisa memanage kekayaannya. Ya, karena nggak berkah, nggak berkualitas, itu yang kejarnya itu itunya. Hidup kan cuma sementara, ya, sementara aja gitu. Ya, yang kira-kira cukup dipakai untuk kemaslahatan hidup kita, itu kan kita pertahankan. Toh kita kumpul-kumpul juga kalau nggak ada manfaat, untuk apa? Meninggal nggak dipakai. Jadi beban hisab saja gitu kan. Maka kelola dengan baik, arahkan pada hal-hal yang bermanfaat. Jadi itu caranya. Yang pertama, kalau ada kesulitan ya dalam menangkap pengetahuan, ya maka jangan langsung disimpulkan dulu ada yang haram misalnya, ya atau ada maksiat. Boleh jadi juga dunia berpengaruh. Terlalu sibuk dengan dunia. Ustadz ulama itu sibuk masalah dunianya walaupun nggak bermaksiat, ya tapi sibuk urusan dunia itu bisa mengurangi ilmunya. Ya, jadi kata Imam Waqi yang tadi al-ilmu nurun, pengertiannya bisa berubah tuh pada makna yang kedua. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya bahasa Arab. Sekarang jadi bahasa kita, al-ilmu nurun, nurun betulan, nurun. Karena konsen urusan dunia, ilmunya nurun. Ya, hafalannya menurun, pemahamannya menurun. Karena apa ya? Ustadz sibuk bisnis ya akan berkurang kemampuan ilmunya. Ya kan? Ustadz sibuk cari popularitas ya berkurang kemampuan ilmunya. Nah, itu juga dunia tuh. Coba dicek. Jadi kalau misalnya nggak cepat menangkap satu pekerjaan, satu ilmu, ya satu pendidikan tertentu, ada hafalan dan yang lain, coba cek. Bukan hanya maksiat, mungkin agak sibuk dunia nih, ya banyak orderan, sehingga order-order yang mengonlinekan kita dengan urusan langit, urusan ibadah itu agak tertunda, ya. Nah, makanya saya sering katakan kan, online kita tuh harus ada keseimbangan gitu antara kebutuhan spiritual dengan kebutuhan jasmani kita. Itu satu masalah dunia. Jadi tidak harus maksiat. Dunia pun kalau terlalu berlebihan, nah itu bisa melalaikan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sedangkan akhirat lebih baik daripada dunia. Itu satu tuh. Jadi kalau terlampau sibuk walaupun nggak maksiat, nah, sehingga space untuk kita belajar untuk urusan-urusan yang lainnya pasti berkurang. Itu sudah biasa. Sibuk terlalu malam, siangnya pasti dipakai untuk tidur sebagiannya. Ya, siang terlalu banyak, malamnya akan berkurang. Nggak bisa bangun tahajud. Itu sudah rumus. Satu itu. Yang kedua maksiat. Maksiat. Ya bisa maksiat mata, maksiat pikiran, maksiat anggota tubuh. Itu juga bisa menghambat ilmu sampai dengan cepat pada diri kita. Ya, kemudian yang ketiga tadi, rizki yang haram. Ya, yang ditempuh dengan cara yang tidak tepat. Itu pun akan menghambat juga. Maka caranya takwa. Ya, pertama taubat dulu dari segala hal yang tidak tepat. Ya, kemudian yang kedua tingkatkan taat kepada Allah. Kalau taat sudah meningkat, nanti bimbingan akan datang. Taufik akan datang. Taufik itu ketika datang mengarahkan kita pada yang baik. Nanti diberikan oleh Allah pemahaman untuk mencerna, kekuatan dalam jiwa untuk berhijrah kepada yang lebih baik. Jadi kalau sudah ada itu tuh mahal sekali. Itu namanya halawatul iman. Nah, ada yang keempat sebagai bonus. Keempat itu apa? Kadang-kadang ini menarik sekali. Ini biasanya dalam fikih hafalan Quran. Itu kalau saya sedang mengajarkan itu kepada para penghafal, saya selalu menyampaikan ini. Kadang-kadang kasih Allah menjadikan seseorang kelihatan lambat dalam menghafal. Gitu ya. Kadang-kadang kasih Allah menjadikan seorang lambat dalam menghafal. Ternyata bukan karena maksiat. Bukan karena rezeki haram. Ternyata karena sayang Allah untuk menggugurkan dosa-dosa atau menutup pahala yang kurang. Kenapa? Karena seorang ketika menghafal Quran itu kan pahalanya banyak. Setiap satu huruf itu 10. Apalagi kalau diulang-ulang. Ya, kayak kalau ngelihat penghafal Quran kadang suka ada senyum-senyum sendiri gitu ya. Masya Allah, ada orang yang satu halaman tuh bisa dalam hitungan menit itu sudah hafal. Semenit, 2 menit sudah hafal. Ada lagi yang paling menarik, begitu sampai satu ayat tuh, itu lama dia sehari, 2 hari belum hafal, diulang. Ada yang demikian seperti itu. Saya sampaikan boleh jadi bukan karena kelemahan dalam menanggap. Mungkin Allah ingin berikan pahala yang melimpah dulu. Kamu kemana aja selama ini, jarang baca Quran, jarang kumpulin pahala. Susul dulu yang lain-lain tuh, perbanyak dulu pahalanya. Ya begitu diperbanyak, begitu sampai itu, cukup itu, mudah bagi Allah menanamkan Quran tuh dalam jiwa atau insan setiap kita, insan beriman tuh. Dan itu kejadian. Ada yang bahkan saat datang menghafal Quran, ibu dengan anak tuh. Ibu sudah punya hafalan sekian juz, anak belum punya. Ya, anaknya terus tuh seperti itu. Tapi yang terjadi apa? Hari ke-27 anaknya hafal Quran 30 juz. Ibunya sampai 30 hari belum dapat 30 juz. Jadi kalau teman-teman ikut yang karantina STWH itu banyak kisah menarik lah. Ada yang matanya sembuh dari
satu penyakit yang divonis sudah nggak mungkin, itu buta permanen. Ada yang sembuh, sedang menghafal itu, tiba-tiba kaget jatuh, gayungnya jatuh, orang heboh semua, begitu keluar teriak Allahu Akbar, matanya bisa lihat. Kejadian kejadian di Sulawesi dulu, sahabat kita yang waktu karantina di sini. Ya, ada yang masya Allah macam-macam lah, itu luar biasa kemuliaan yang Allah berikan ya kepada para ahli Al-Quran. Nah, jadi jangan disimpulkan dulu dari tadi yang haram, maka masih. Tapi kalau merasa memang ada yang haram, segera tinggalkan. Ya, dan jangan dianggap ringan nih, jangan dianggap ringan. Bagaimana kalau wafat dalam keadaan sedang mengkonsumsi yang haram? Ya, tinggalkan semua itu. Kemudian bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi apa yang Ibu sampaikan tadi yaitu situasi-situasi yang kadang-kadang dihadapi oleh murid-murid kan, keadaan-keadaan dan sebagainya. Dan kita harus hati-hati sekarang karena yang haram itu bisa masuk ke saku, masuk ke kamar. Dulu orang ke pasar bertransaksi. Sekarang pasarnya masuk ke saku. Ke handphone bisa klik, bisa macam-macam. Banyak yang haram terlihat. Mau ngeklik beli sesuatu di aplikasi yang muncul iklan-iklan yang tidak pantas, tidak baik, dan sebagainya. Maka bertakwalah kepada Allah. Saya berdoa semoga Allah menyingkap dan mengentaskan semua yang tidak baik dalam kehidupan kita dan memberikan semua yang baik-baik sebagai bekal ibadah kita dalam berkehidupan. Saya kira itu ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.